Oke kawan, pada kesempatan kali ini gue bakal review film The Conjuring Last Rites. Sebelumnya gue minta maaf dulu kalau misalnya background gue kurang proper karena saat ini gue sedang ngekos, gue lagi menjalani kuliah dan gue juga belum kepikiran kira-kira pengen ngedesain kamar gue seperti apa. Lagian juga gue kurang yakin gitu pengen ngekos di sini soalnya lupakanlah, itu tidak penting. Gue pengen objektif aja kali ini, gue pengen review The Conjuring Last Rites. Oke, kita mulai dari first impression dulu. Kalau misalnya kalian bertanya kepada gue apakah film ini sangat worth it buat ditonton, jawabannya bener-bener worth it. Kalau lo emang lo bener-bener penikmat horor gitu, tidak ada lo bisa menikmati hal-hal lain selain horor gitu kan. Ya, jadi film ini bener-bener direkomendasiin buat lo yang memang bener-bener ngikutin seriesnya The Conjuring, Annabelle, The Nun segala macam. Ini bener-bener ya worth it buat ditonton gitu, karena emang ada beberapa fan service juga di dalamnya gitu kan. Beberapa hantu yang muncul dalam versi The Conjuring sebelum-sebelumnya itu muncul dalam sini gitu. Anggapannya kalau misalnya kayak filmnya MCU itu kayak Avengers Infinity War lah dalam film ini gitu. Nggak sekelas Endgame gitu, masih di Infinity War kan. Masih kayak ada di tahapan awal, walaupun memang katanya ini adalah film terakhir dari seriesnya mereka gitu. Tapi gue yakin sih masih ada spin-off, masih ada lanjutannya setelah film ini. Nggak mungkin diberhentiin dalam film ini juga gitu. Terus yang kedua gue rekomendasiin ke lu kalau emang lu nggak ada tontonan lain, kalau misalnya lu udah nonton semua film gitu kan, semua film di bioskop udah habis, sisa film Indo ataupun film horor-horor Indo, kayaknya ini lebih better daripada film-film horor yang ada di Indonesia untuk saat ini gitu ya. Itu rekomendasi juga. Tapi kalau misalnya lu adalah orang yang perhitungan, yang nggak pengen buang-buang waktu gitu, yang pilih-pilih tontonan, yang bener-bener mengkalkulasikan semua keuntungan dan kerugian, gue bener-bener nggak menyarankan lu buat nonton film ini gitu. Kenapa demikian? Ya lu lihat aja lah review-review lain yang emang udah bermunculan, karena gue reviewnya emang telat juga kan. Kata orang-orang, film ini ngantuk. Dan apakah itu benar? Jawabannya adalah betul sekali. Film ini sangat amat mengantukkan sekali. Dan di akhirnya bikin gua melongo. Melongonya bukan karena wah atau gimana. Tapi ya nanti gua bakalan bahas di bagian akhir, di bagian plotnya, yang dimana jelas itu bakalan spoiler. Jadi kalau misalnya kalian gak pengen kena spoiler, silahkan langsung tonton film ini sekarang juga di bioskop gitu. Oke, pertama gua pengen ngebahas dari segi audionya terlebih dahulu. Gua bakalan bilang ya, kalau misalnya audio, gua kan selalu bilang kalau misalnya audio dalam setiap film itu kan ada moodnya. Audio itu mendukung visual dan plotnya gitu. Bukan berarti audio itu jelek, tapi audio itu masih ada di bagian ketiga gitu kan. Yang utama adalah bagian plotnya, yang kedua bagian visualnya, yang ketiga baru bagian audionya gitu. Plotnya itu seperti apa dulu, gimana cara memvisualisasikannya, baru didukung sama audio gitu. Kenapa gue bisa bilang begitu? Ya lu lihat aja lah film-film horor zaman dulu yang dimana audionya bener-bener minim banget gitu kan. Orang tuh tetap bisa takut. Kenapa? Ya karena ada plotnya sama karena ada visualnya gitu. Nah, audio dalam film yang bagus itu nggak melulu bagaimana lu bisa menciptakan scoring musik yang bagus gitu. Misalnya aja deh lagu-lagu yang bagus yang zaman sekarang apa sih yang kalian suka gitu kan. Misal lagunya di antara Kuda dan Besi gitu. Itu kan lagu yang memang lagi tren banget saat ini gitu kan. Tapi kalau misalnya dimasukin ke dalam genre horor gitu ya, itu kan jelas nggak bakal nyambung ya. Maksudnya lagu apapun, scoring apapun. Misal anggaplah kita ambil scoringnya Jurassic Park gitu. Lu masukin ke film horor ya jelas jelek gitu kan. Walaupun scoringnya Jurassic Park itu bagus banget. Atau mungkin yang sedikit serupa lah, misal scoring musiknya How to Train Your Dragon terus dimasukin ke Jurassic Park, apakah itu nyambung? Ya bisa aja nyambung, tapi pendalamannya, feel-nya, emosinya itu nggak terlalu kerasa gitu, walaupun genrenya mungkin sama-sama fantasi gitu kan. Nah, yang pengen gue bahas dalam film ini itu adalah scoring musiknya bener-bener datar banget, bener-bener rata banget. Musik yang dipakai itu cuman gimana musik yang memang diperlukan aja. Kayak misal gue ngerasanya gini ya, sutradaranya itu bilang, oke, ini adegannya ada adegan dikejar-kejar sama Annabelle gitu. Lu bikin aja musik gimana biar tegang gitu. Udah bisa simpel itu doang gitu. Nggak ada pengen ngebuat gimana supaya plot visual dan audionya itu bisa ikonik dalam momen tersebut gitu loh. Kalau misalnya yang bener-bener menurut gua audio ngebantu banget gitu ya, itu kan cuman sekedar dari sound effect doang ya, yang gue lupa yang mana itu seriesnya, yang The Nun Falaknya itu, yang dari dari bayangan terus ke foto terus tiba-tiba maju ke depan, itu kan musik dengan sound effectnya ya bener-bener ikonik banget gitu. Gue masih terngiang-ngiang sampai sekarang gitu kan. Tapi kalau ini ya oh ya udah, template aja, datar aja, flat aja, musiknya biasa aja, sound effectnya biasa aja, ya udah gitu-gitu doang, dialognya juga biasa banget. Dan ya langsung aja gue pengen lanjut ngebahas dari segi visualnya aja. Mata nggak bisa bohong, lu bisa ngebedain mana yang CGI, mana yang practical effect. Practical effect itu kayak misal kostum, mana yang beneran darah gitu, mana juga yang visual
apa namanya, bener-bener dilakukan secara nyata gitu, nggak pakai kostum, misal misal tangannya dibaret beneran berdarah gitu kan, lu bisa membedakan kan gitu kan. Nah film ini, sorry banget ya, CGI-nya itu gila kurang halus banget weh, kalah sama film Transformer 2007 coy gitu kan. Bahkan menurut gue ya kayak film Fantastic Four 2006 apa 2005 2007 gitu, itu lebih better CGI-nya daripada film yang ini gitu kan. Film ini gue nggak tahu entah dia memang budgetnya kurang atau memang keburu-buru waktunya gitu. Beberapa hantunya kelihatan banget gila CGI-nya. Justru kalah sama film-film The Conjuring sebelum-sebelumnya gitu kan. Kalau misalnya ngomongin visualnya itu hampir mirip, CGI-nya itu kayak filmnya si Final Destination yang terakhir yang kemarin itu, ya visualnya gitu kayak terlalu apa ya, terlalu kartunis gitu kan. Gue nggak tahu ya entah film-film horor zaman sekarang itu pengen dibuat sedikit humor apa gimana, sedikit perang apa gimana, nggak sedar kayak film-film horor zaman dulu, tapi itu justru menjadi nilai minus gitu, menjadi nilai dimana jadinya orang tuh menonton film ini tuh nggak takut gitu loh. Dan gue nggak pengen ngebahas visual terlalu banyak, kayak misal dari segi propertinya juga terlalu biasa aja. Dan di akhir nih, ini spoiler, jelas spoiler di sini karena gue udah ngasih tahu lo ini spoiler, lo silahkan tonton aja kalau nggak mau kena spoiler. Dan di akhir lo lihat bakalan ada cermin jadi fidget spinner, itu bener-bener gue bukannya takut apa gimana, gue malah ngakak gila gitu. Nontonnya kayak lu ngelihat cermin jadi fidget spinner terus dorongan di akhir yang dimana itu bener-bener kelihatan banget muternya CGI-nya. Gue nggak tahu entah walaupun memang dibuat dengan practical effect karena gue nggak nonton BTS-nya gitu, tapi kelihatan banget ada special effect ya dalam situ. Bukan special effect siapa namanya, iya special effect ya, visual effect lah, yang bener-bener kayak terlalu dramatis, yang gue ngeliatnya malah kayak filmnya Doctor Strange mungkin gitu. Bukan, gue nggak ngelihat The Conjuring dalam film ini dari segi visual di akhir-akhirnya gitu. Dan terakhir gue pengen ngebahas dari segi plotnya. Ngomongin plot, sejujurnya gue lupa sebenarnya sama film-film The Conjuring sebelum-sebelumnya. Gue sempat rewatch tapi belum lama gitu kan, belum lama maksudnya udah lama sekitar setahun yang lalu film-film The Conjuring. Tapi ya gue udah lupa akhirnya. Tapi yang ada beberapa yang gue notice, ada beberapa hantu yang kembali lagi ke dalam film ini. Tapi bener-bener kayak nggak ada hubungannya secara luas gitu loh. Kayak gini nih, kan ada film itu yang dibuat kayak misal kita buat plotnya dulu, baru kita munculin siapa aja karakter yang perlu muncul dalam sini. Kalau misalnya ada karakter yang nggak perlu muncul, ya udah kita nggak usah munculin gitu. Nah kalau film ini itu tuh hampir sama kayak film-film horor Indonesia, yang dimana kayak oke, kita tentuin dulu siapa hantu-hantunya, barulah kita, lampu gua mati, gue diteror Annabelle apa. Kalau film ini tentunya misal kayak film horor Indonesia, kita munculin pocong gantung gitu, barulah kita buat plotnya gitu kan. Kalau misalnya film ini juga begitu, oke kita munculin aja hantu-hantunya, ntar bakal ada hantu ini. Bahkan kalau misalnya dari yang gue tahu ya, ini kan memang berdasarkan based on true story, tapi bukan true story beneran gitu loh. Gue yakin banget ini bukan true story beneran. Bahkan dari info yang gue dapat katanya lampu gue mati lagi weh. Dari info yang gue dapat, kalau misalnya film ini tuh hantu cerminnya itu diadakan. Kalau misalnya dalam kisah aslinya itu nggak ada, terus dalam film ini diadakan gitu kan. Terus juga di bagian akhirnya kan nanti kalian bakal ngeliat tuh setelah kredit title bakal ada dokumenter dikit di situ, dokumen-dokumen kayak misalnya dari kisah kejadian aslinya, yang dimana setelah gue baca-baca kok iya bener kayak oke, kita munculin dulu hantunya, kita munculin dulu aja karakter-karakternya yang nggak penting dimasukin aja gitu kan, baru kita buat plotnya gitu loh. Jadi apa ya, plot dalam film ini tuh compang-camping gitu. Apa kan film horor itu kan gimmick utamanya kan entah itu teror, entah itu hantunya, entah itu monsternya kan gitu kan. Kita kan nonton horor kan kita kan pengen dapetnya feel rasa takutnya kan. Walaupun memang gak ada hantunya, mungkin ada terornya, mungkin ada kayak kontradiktif bagian emosinya, kayak misal kita dipermainkan emosinya, dipermainkan rasa gelisah kitanya dalam film horor tersebut gitu loh. Nggak melulu soal perkara hantu apa gimana gitu. Tapi dalam film ini ya udah lo kayak seakan-akan ini adalah film Avengers Infinity War, tapi karakter-karakter yang ada di dalamnya itu adalah karakter-karakter hantu gitu. Momen yang emang bener-bener menurut gua suka banget itu tuh cuman ada sekitar 2 doang. Yang pertama yang di saat bapak yang pemilik rumahnya itu nggak percaya, lalu malamnya dia pengen tidur terus ketemu sama hantu nenek-neneknya itu, terus dia akhirnya kayang lompat terbang gitu kan, melayang. Yang kedua adalah di saat gue lupa lagi si Judy dia itu diteror sama Annabelle. Pas dia naik ke atas cermin, terus ternyata Annabelle-nya ada di situ. Terus pas di bawah Annabelle-nya muncul. Gua ngelihat itu tuh seakan-akan kayak throwback lagi ngelihat film It yang chapter 2 gitu. Ya itu cuman favorit doang, walaupun memang gua bilang di situ bagian visualnya jelek gitu, bagian audionya jelek gitu. Dari bagian story-nya jelek, tapi kan itu adalah momen favorit gua gitu dalam film ini. Dan ya gua langsung klarifikasi aja, gua ngomong jelek pun gua paham kok kalau misalnya gua bukanlah filmmaker yang bisa menyamakan levelnya selevel itu, tapi gua sebagai penikmat film, gua hanya menyampaikan apa yang gua
rasakan setelah gue menonton film ini gitu. Oke kawan, jadi mungkin cukup sekian video gue sampai sini. Kalau misalnya kalian ada opini lain, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jika kalian gak setuju sama gue, bantah argumentasi gue, gak apa-apa di kolom komentar. Atau mungkin kalian ada kritik terhadap diri guanya gitu, kayak misal cara penyampaian lo kurang jelas, bahasa lo terlalu aneh, atau lo ngomong terlalu cepat atau gimana, silahkan tuliskan juga di kolom komentar, gak apa-apa. Dan langsung saja, terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye.